wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Kadir, NIM 2018 01 107, kelas 3C Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu. Jadi saya akan memaparkan materi saya, yaitu stroke hemoragik. Baik, definisi. Jadi definisi stroke adalah gangguan peredaran darah otak yang menyebabkan defisit neurologis mendadak sebagai akibat iskemia atau hemoragi sirkulasi saraf otak. Stroke hemoragik adalah pembuluh darah otak yang pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darah merembes ke dalam suatu daerah di otak dan kemudian merusaknya. Jadi stroke ini yaitu rusaknya pembuluh darah sehingga terjadi pecahan atau tersumbatnya pembuluh darah yang akan mengakibatkan manusia tersebut stroke. Kemudian stroke hemoragik ada dua jenis, yaitu hemoragik intracerebral, biasa juga disebut pendarahan yang terjadi di dalam jaringan otak. Kemudian yang kedua, hemoragik subarachnoid, pendarahan yang terjadi pada ruang subarachnoid, yaitu ruangan sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak. Masuk ke etiologi. Etiologi ada tiga, yaitu kekurangan suplai oksigen yang menuju ke otak. Jadi suplai atau kebutuhan oksigen pada otak tidak mencukupi atau defisit. Kemudian pecahnya pembuluh darah di otak karena kerapuhan pembuluh darah otak. Jadi siklus darah ke otak dan oksigen tidak begitu normal. Kemudian ada penyumbatan sehingga terjadinya pemecahan di pembuluh darah. Adanya sumbatan pembukuan darah di otak, ya itu seperti saya jelaskan tadi, yaitu ada pembukaan di pembuluh darah sehingga terjadi pemecahan pembuluh darah sehingga terjadi stroke. Kemudian patofisiologinya yaitu pendarahan intracerebral yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pecahnya pembuluh darah otak terutama karena hipertensi mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan otak membentuk massa atau hematoma. Jadi itu hematoma yang menekan jaringan otak dan menimbulkan edema di sekitar otak. Jadi adanya massa di pembuluh darah sehingga tidak begitu dengan normal siklus darah dari jantung ke otak, sehingga adanya edema. Jadi edema itu penumpukan sehingga terjadi kan tadi ada massa. Nah, sehingga ada massa tadi itu ada tekanan sehingga membuat pembuluh darah ini tidak bisa lagi elastis, sudah mentok. Jadi di situ bisa terjadi pemecahan pembuluh darah. Kemudian pendarahan subarachnoid.
pecahnya pembuluh darah karena aneurisma atau AF, AFM. AFM itu yaitu malformasi arteriovenusa yang menyebabkan pendarahan ke otak atau ke sumsum belakang. Jadi dia pendarahan juga. Kemudian aneurisme paling sering didapat pada cabang pembuluh darah dan darah besar di sirkulasi Willis. AFM dapat dijumpai pada jaringan otak di permukaan perimeter dan ventrikel otak, ataupun dalam ventrikel otak atau ruang subarachnoid. Penata laksanaan medis yaitu ada 4: penurunan kerusakan iskemik cerebral. Jadi adanya penurunan iskemik. Kemudian pengendalian hipertensi dan menurunkan TIK. TIK itu tekanan intrakranial. Kemudian pengobatan dan pembedahan atau operasi. Penata laksanaan keperawatan. Di sini kita memposisikan kepala dan badan 15-30 derajat. Kemudian bebaskan jalan napas dan mempertahankan ventilasi yang adekuat. Kemudian tanda-tanda vital usahakan stabil. Jadi kita mengontrol atau mengecek terus tanda-tanda vital pada pasien atau keluarga. Bed rest atau tidur baring total. Kemudian mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dan hindari kenaikan suhu, batuk, konstipasi atau cairan subsuction yang berlebihan. Kemudian pemeriksaan penunjang laboratorium. Kemudian laboratorium adanya yaitu darah rutin, gula darah, urin ratin, cairan cerebrospinal, AGD, biokimia darah dan elektrolit. Kemudian kedua, CT scan kepala untuk mengetahui lokasi dan luasnya pendarahan, juga untuk melihat adanya edema, hematoma, iskemia dan adanya infark. Jadi CT scan ini ada banyak fungsinya, yaitu melihat lokasi daerah pendarahan pada otak. Dan lanjut, ultrasonografi Doppler mengidentifikasi penyakit arteriovena. Kemudian angiografi cerebral membantu membentuk penyebab stroke secara spesifik seperti pendarahan atau obstruksi arteri. Kemudian MRI membentuk darah, menunjukkan darah yang mengalami infek atau hemoragik. EEG memperlihatkan daerah lesi atau luka yang secara spesifik. Sinar X menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal, daerah yang berlawanan dari massa ke massa yang meluas. Klasifikasi karotis internal terdapat pada trombosit cerebral. Mengklasifikasi parsial dinding aneurisme pada pendarahan subarachnoid.
komplikasi. Jadi eh, ada juga komplikasi pada stroke ini, yaitu infeksi, kemudian hidrosephalus yang sebagian kecil menjadi hidrosephalus normotensif, kemudian Shiftuna cavernous, kemudian epistaxis, peningkatan AIK, tonus otot abnormal, gangguan pada otak berat, kematian bila tidak dapat mengontrol respon pernapasan atau kardiovaskular. Jadi indikasinya juga tuh sangat berat, bisa membuat pasien atau yang mengalami stroke ini bisa mengalami kematian jika tidak ya, jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan. Ada pengkajian mengidentifikasi identitas. Jadi kita lengkapi identitas pada pasien, keluhan utama. Jadi keluhan utamanya apa, riwayat penyakit sekarang. Jadi penyakit sekarangnya itu apa, keluhannya sekarang itu apa, riwayat penyakit dahulu, yang dulu, penyakit yang pernah dialami apa. Jadi biar kita ketahui apa tindakan yang selanjutnya kita lakukan. Riwayat penyakit keluarga, dan keluarganya juga harus diketahui penyakit keluarganya apa, seperti diabetes apa. Kemudian pemeriksaan fisik ada 7, yaitu pengkajian umum, pengkajian tingkat kesadaran, pengkajian fungsi cerebral, pengkajian saraf kranial, pengkajian sistem motorik atau motorik, kemudian pengkajian refleks, kemudian pengkajian sistem sensorik. Kemudian diagnosa ada 3, yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan gangguan aliran darah sekunder akibat peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian yang kedua, gangguan komplikasi febral berhubungan dengan kehilangan kontrol otot fasinal atau oral. Jadi gangguan pada berkomunikasi secara verbal seperti saya sekarang ini, karena kehilangannya kontrol pada otot mulut. Kemudian gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskular. Jadi gangguan berjalan, pindah ke tempat satu ke tempat lain, itu pada diagnosa ketiga ini. Kemudian kita ambil saja contohnya biar kita fokus pada satu diagnosa, yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan aliran darah sekunder akibat peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian intervensinya, gangguan yaitu 1, berikan penjelasan pada keluarga tentang penyebab peningkatan tekanan intrakranial dan akibatnya. Jadi kita jelaskan kepada keluarga dan pasien penyebab peningkatan TIK ini dan akibatnya yang akan memberikan klien bed rest total. Jadi kita istirahat total pada pasien. Kemudian observasi dan catat tanda-tanda vital dalam klien intrakranial tiap 2 jam. Jadi tiap 2 jam kita harus memeriksa tanda-tanda vital pada pasien ini, dan memberikan posisi kepala lebih tinggi 15-30 derajat dengan letak jantung atau dalam kurung
diberi bantal tipis, jadi kita agak agak ke uh, memposisikan badan pasien 15 derajat, atau bisa kita lapis dengan bantal untuk membantu. Kemudian anjurkan kalian untuk menghindari batuk dan mengedan berlebihan. Jadi anjurkan kita membicarakan kepada pasien untuk hindari batuk dan mengedan, atau mengedan pada pasien. Ciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Ya, kita batasi pengunjung dan memposisikan tempat yang pada pasien untuk tenang. Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat neuroprotektor. Jadi kita kolaborasi dengan tim dokter. Kemudian implementasi, memberikan penjelasan pada keluarga tentang penyebab-penyebab meningkatnya ITIK dan akibatnya. Kemudian memberikan kalian bed rest total. Seperti saya bilang tadi, pada dia hampir sama intervensi dan implementasi. Intervensi itu kita rencananya, kemudian implementasi itu pelaksanaannya. Kemudian mengobservasi dan catat tanda-tanda vital kalian tiap 2 jam, memberikan posisi kepala lebih tinggi 15-30 derajat. Kemudian menganjurkan kalian untuk menghindari batuk dan mengedan berlebihan, menciptakan lingkungan yang tenang dan batasi pengunjung. Kemudian yang terakhir, mengkolaborasikan dengan tim dokter dalam pemberian obat neuroprotektor. Kemudian evaluasi, yaitu tahap di mana kita meninjau pemberian asuhan keperawatan kita ini kepada kalian, apakah berhasil atau tidak, begitu. Kemudian 1, kalian tidak gelisah, tidak ada keluhan nyeri kepala, mual, kejang, GCSE 4, GCSE 4, M6, F5. Kemudian tanda-tanda vitalnya normal, nadinya 60 sampai 100 kali per menit, suhu 36 sampai 36,7 derajat Celcius, respirasi 16 sampai 20 kali per menit. Jadi pada kasus ini tim kesehatan atau perawat dan tim dokter, tim kesehatan berhasil dalam kasus ini karena dari evaluasinya kalian tidak gelisah, jadi tidak ada peningkatan pada pasien untuk bisa sembuh pada penyakit stroke ini. Kemudian yang sekian dan terima kasih. Semoga paparan materi saya tentang hemoragik bisa jelas. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata atau ucapan yang salah dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.